Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi memenuhi kebutuhan pelanggan yang beranggotakan Ade Rizky, Hilman, Jenny, dan saya Andri. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. 1. Menyambut customer dengan ramah. Customer yang diberikan pelayanan dengan baik membuat mereka membeli lagi karena mereka puas dengan pelayanan yang kita berikan. 2. Peka terhadap kebutuhan customer. Sebagai marketing atau agent, kita harus peka terhadap kebutuhan pelanggan, seperti menawarkan produk yang memang customer butuhkan. 3. Menjelaskan produk secara jelas. Sebagai marketing atau agent, kita harus bisa menjelaskan produk yang kita jual, supaya customer atau calon tertanggung mengetahui produk yang cocok untuk dirinya, dan supaya tidak ada masalah saat pengajuan klaim. 4. Sabar menghadapi customer. Untuk menghadapi customer yang banyak tanya, kita dituntut untuk sabar dan senang hati menjelaskan apa yang customer belum mengerti. 5. Memberikan apresiasi. Apresiasi pelanggan penting dalam mempertahankan bahkan meningkatkan pelanggan untuk terus berbelanja dari bisnis Anda. Untuk yang selanjutnya, identifikasi risiko dalam praktek memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, ketidaksesuaian produksi layanan. Risiko, produk atau layanan yang tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan pelanggan. Dampak, menurunnya kepuasan pelanggan, penurunan loyalitas, dan potensial kehilangan pelanggan. 2. Ketidakmampuan memahami kebutuhan. Risiko, tidak memahami sepenuhnya kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dampak, kesalahan dalam menyediakan produk atau layanan yang sesuai, serta mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan. 3. Ketidakmampuan komunikasi. Risiko, kurangnya komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Dampak, miskomunikasi, kesalahpahaman, dan penurunan kepercayaan pelanggan. 4. Perubahan kebutuhan pelanggan. Risiko, tidak mendeteksi perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Dampak, penurunan relevansi produk atau layanan, serta pelanggan beralih ke pesaing yang lebih responsif. 5. Ketidakmampuan mengantisipasi perubahan pasar. Risiko, tidak dapat mengantisipasi perubahan tren pasar yang mempengaruhi kebutuhan pelanggan. Dampak, kehilangan daya saing, serta produk atau layanan menjadi ketinggalan zaman. 6. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah dengan cepat. Risiko, lambatnya respon dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Dampak, meningkatnya tingkat ketidakpuasan pelanggan, serta reputasi negatif. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan untuk meminimalkan dampak negatifnya serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk penerapan prosedur dalam keadaan darurat di tempat kerja diantaranya pelatihan karyawan. Pastikan semua karyawan terlatih dalam prosedur darurat. Pemeliharaan peralatan darurat. Periksa dan pastikan peralatan darurat berfungsi dengan baik. Simulasi darurat rutin. Lakukan simulasi darurat secara berkala untuk meningkatkan respon tim. Komunikasi darurat. Tetapkan saluran komunikasi darurat yang jelas dan mudah diakses. Dalam semua aspek di atas, penting untuk selalu memprioritaskan keselamatan dan kepuasan pelanggan serta kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di tempat kerja. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.